Kalau untuk komentar negatif ya udah kita makan sendiri. Yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalanin. Ya kan saya bukan siapa-siapanya, nggak perlu kita kecewa, ya udah. Masing-masing orang punya cara mengekspresikan. Ya udah aja, nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak usah jadi besar-besar. Ya masing-masing punya cara, ya kan. Nggak, kenapa mesti perlu kecewa kan? Bukan siapa-siapa. Setelah resmi menikah pada Jumat 10 Mei 2024 lalu, kebahagiaan yang luar biasa kini tengah dirasakan oleh kedua pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Ya, usai melewati proses pernikahan yang terbilang tak mudah, Iki dan Lini pun akhirnya sudah bisa bernafas lega setelah keduanya sah menjadi pasangan suami istri. Namun, di tengah kebahagiaan Rizky Febian dan Mahalini, sorotan tajam justru datang menghampiri mantan istri dari Sule, Natalie Holscher. Pasca beberapa kali terlihat datang di acara pernikahan Iki, nama Natalie kembali ramai dipergunjingkan oleh para netizen setelah melontarkan kalimat sindiran yang diduga untuk Sule. Berawal dari ramainya gambar keluarga Sule yang dianggap selalu berhasil dalam membawa pasangannya memeluk agama Islam, kini hal tersebut justru tak disambut dengan hangat oleh Natalie yang justru menyinggung mantan suaminya itu. Itulah hidup, sudah berhasil, tapi disia-siakan, ucap Natalie Holscher. Lantas, apa maksud dari ucapan yang dilontarkan oleh Natalie? Kalau untuk komentar negatif ya udah kita makan sendiri. Yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalanin nih. Aku udah pengen menjalani hidup aku lagi yang baru. Jadi udah stop tentang itu. Ya udah. Ya harus move on dong gitu, maju ke depan, jangan ke belakang terus. Pengen semangat aja, kembalikan Natalie semangat yang dulu gitu, maju ke depan. Ya kalau dari keluarga mah semuanya support aja, udahlah jalanin hidup dengan ini aja lah, udah apa ya, legowo gitu. Ya kan saya bukan siapa-siapanya, nggak perlu kita kecewa, ya udah. Masing-masing orang punya cara mengekspresikan. Ya udah aja, nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak usah jadi besar-besar. Ya masing-masing punya cara, ya kan. Ya kenapa mesti perlu kecewa kan? Bukan siapa-siapanya. Keberhasilan Sule membawa Natalie memeluk agama Islam memang sempat mengejutkan dunia hiburan tanah air pada saat itu. Ya, berbagai pujian selalu datang menghampiri sang komedian, mengingat Natalie pada saat itu langsung berubah 180 derajat. Dilihat dari tampilannya yang sudah bersih dari tato dan memutuskan untuk memakai hijab. Namun sayang, sejak dirinya bercerai dengan Sule, perlahan Natalie kembali ke penampilan awal dirinya yang lebih sering tampil tanpa mengenakan hijab. Dan dari situ pula, banyak yang menduga jika apa yang dilakukan oleh Natalie saat ini merupakan bentuk kekecewaannya terhadap Sule yang dituding memiliki kekasih gelap pada saat itu. Ini urusan aku sendiri sih sebenarnya. Yang menghadap tuh aku sendiri kok. Yang tanggung jawab juga aku sendiri. Aku kadang bingung deh, kenapa aku dibilangnya mempermainkan agama ya? Padahal aku masih di agamaku. Dan aku malah banyak banget yang dari lahir ada yang gak berjilbab kok. Terus kalau untuk kesalahan yang nanggung aku sendiri kok, bukan kalian. Yang nanggung aku kok, bukan kalian. Oh, nggak ada kaitan itu. Kalau saya bilang ya it's time, udah waktunya, kita nggak tahu. Emang harus begitu, mau diapain. Natalie sih dia
Ya ibarat kata badai apapun ya anggap aja lah, udah badai pasti berlalu lah. Jadi menurut saya dia buka hijab dia fine aja kok. Makanya tadi saya ulangi, itu kuncinya di Natalia semua. Benar kan? Enggak ada kaitan itu. Sebetulnya mau buka itu menurut adik saya sebetulnya udah lama. Tapi adik saya bilang yang Gina di Belanda itu kan terserah dia, kapan saja yang menurut kamu nyaman lakukan, betul kan? Itu logis kok, ya kan? Cuman kalau kita keluarga artinya nenek-neneknya apa-apa tuh nggak pernah campur sih urusan privacy dia, nggak pernah. Kecuali kalau dia tanya, ya kan? Natanya nggak pernah cerita apa-apa. Kecuali waktu Azam sakit, waktu saya jenguk dia, ya kan? Itu saya banyak nasihatin dia dalam arti kata dia ibu baru ya, baru mengalami itu kan step si Azam itu, saya banyak nasihatin dia juga. Nah inilah seorang ibu ya begini. Saya nggak mau apapun alasannya itu hanya biar Natali yang ini. Saya hanya akan menemani dia berproses untuk, kan dia seorang mu'alaf ya yang butuh bertanya tentang Islam itu seperti apa sih gitu. Ya kita sebagai seorang Islam masa iya, wah Islam tuh begini loh, kamu kalau nggak pakai jilbab, kamu kalau nggak pakai hijab, kamu kalau nggak begini kamu masuk neraka. Siapa kita aja belum dapat dijamin masuk surga. Saya dengan pakaian saya begini saya belum dapat jaminan saya masuk surga, kan gitu. Tapi saya berusaha untuk saya saudaranya dia, saudara seiman, saudara sampai hari kiamat, yang teman-teman saya mempercayakan dengan saya, ya saya akan menjadi menemani dalam keadaan dia seperti apapun. Saya akan menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Kan saya nggak bisa kasih hidayah Allah, kan gitu. Tetapi dalam pencariannya dia, seorang mu'alaf yang butuh dibimbing gitu kan. Terus nggak ada yang bisa jamin kita manusia bisa istiqomah ya. Tugas saya yang menemani gitu. Hidayah kita serahin ke Allah dengan kita berbanyak doa. Oh iya, kalau izin ya siang itu memang izin ke saya karena memang harusnya kan Natali datang acara ini. Siangnya hanya izin nggak bisa datang. Takut ngecewain Umi, Natali mau buka hijab. Ya saya tanya kenapa, apa masalahnya. Ya akhirnya saya berusaha dengan Iris untuk menemui, untuk bicara. Tapi kan saya nggak bisa kasih hidayah, saya hanya bisa menemaninya. Apapun yang kondisinya Natali, saya sebagai saudara dia sampai hari kiamat hanya bisa menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Iya, dia intinya pertama minta maaf kalau dia belum bisa menjalankan syariat ini dengan sempurna. Nah, cuman aku mau memastikan aja apa betul dia, kan beritanya kan dia balik ke agama lama. Dia bilang nggak mungkin Ustaz, aku masih Islam, aku masih tahajud tiap malam, doa sama Allah. Cuma dia merasa dia itu memang niatnya kurang betul gitu. Maka dia sekarang mau jadi diri sendiri, katanya aku mau jadi diri sendiri Ustaz. Tenanglah kita, maksudnya kalau dia masih Islam kita masih bersyukur kepada Allah sehingga hidayah Islamnya nggak tercabut gitu. Mungkin hidayah hijabnya sekarang lepas dan karena memang selama ini mungkin karena niat yang kurang sempurna, niatnya bukan karena Allah. Terus aku tanya kenapa dulu pakai hijab? Dibilang aku dulu disuruh sama mantan suami. Oke. Aku dapat kesimpulan memang dulu belum sepenuh hatinya dari dalam hati untuk berhijab itu Bang. Nah, jadi ketika dia lepaskan sekarang ya kita doakan saja. Kita tidak bisa bela ya, tidak bisa bela orang melepas hijab itu sebuah hal yang boleh ya, karena itu melanggar kan. Terlepas dari kontroversi munculnya komentar dari Natali, pernikahan Rizky Febian dengan Mahalini juga tak lepas dari perhatian masyarakat luas. Di mana saat ijab kabul kemarin, banyak sekali tokoh ternama yang menjadi saksi dalam acara pernikahan Iki dan Lini.
Ya, satu di antaranya ialah Aji Krishna, salah seorang pengusaha terkenal asal Bali yang dipercaya oleh kedua mempelai untuk menjadi saksi dalam prosesi ijab kabul kemarin. Lantas, seperti apa kesan Aji Krishna yang untuk pertama kalinya melihat ijab kabul yang dilakukan oleh Iki, dan seperti apa pula momen-momen penting Iki dan Mahalini pada saat akad kemarin? Akan melaksanakan Mas gila, Mas Edi. Wah, kalau gitu saya mau ikut foto. Reskot bagi ini udah berubah lagi. Wah. Tapi luar biasa acaranya, dan luar biasa, dan yang paling menarik lagi tadi selesai acara akad nikah saya melihat ada disajikan menu makan siang. Itu menunya enggak banyak tapi enak banget. Ya, enak banget. Ya, melihat akad nikahnya tadi yang itu mengambil budaya Sunda, ya sangat luar biasa. Kalau saya lihat Mahalini udah sangat menghormati sekali ya, menghargai sekali bagaimana suaminya, dan dilihat dari dress code-nya dari keluarga Mahalini dan keluarga dari Iki juga, yang saya berapa kali melirik pakaian yang dipakai Mahalini dan Iki, dari kain bawahnya itu saya lihat motifnya keren banget, bagus banget, dan termasuk juga pakaian atasnya. Tapi yang paling menarik saya lihat tadi kainnya, kain bawahnya. Kalau orang Bali itu kan kamen namanya, itu saya lihat udah motifnya bagus, ada putih-putih, ada coklatnya, itu luar biasa, sangat anggun. Terus apa ya, suasana jadi sejuk kita lihat seperti itu. Iki, buat sahabat saya ya, Iki dan Mahalini, selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia, harmonis, dan tentunya ini perkawinan seumur hidup. Dan yang paling penting dalam waktu dekat semoga segera punya momongan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat menempuh hidup baru dan semoga bahagia. Sah, alhamdulillah. Dan kebetulan saksinya salah satunya adalah Bapak Deddy Mulyadi. Terus kehusuannya luar biasa. Iki nangisnya itu ketika memohon doa kepada bapaknya dan ibu neneknya. Ini satu hal yang pasti sangat mengharukan, dan alhamdulillah adat istiadat yang dipakai juga bisa dibilang keduanya tetap berjalan, tapi adat Sunda yang dijalankan juga, dan yang diutamakan lagi adalah pernikahannya syariat Islam, yaitu syariat Islam, sehingga memang semuanya sudah melalui jalur yang seharusnya. Ya, suasananya sangat khidmat. Akad nikahnya dilangsungkan dalam tradisi pertama dari sisi syariat, menggunakan syariat Islam yang tentunya di dalamnya menggunakan undang-undang pokok perkawinan. Dan kemudian kan kalau di Islam itu harus ada wali ya, yang menjadi walinya langsung wali hakim. Pihak perempuan, orang tuanya menyerahkan kepada petugas kantor urusan agama, jadi wali hakim ya, kemudian menikahkannya. Dan saya tadi menjadi salah satu saksi dari kedua saksi yang ada. Saya mewakili saksi dari pihak Aiki. Maharnya tadi uang 10 juta dan kemudian logam mulia ya kan. Berapa gram begitu? Tadi itu berapa ya? 24 kalau.
Setelah resmi mengadakan pernikahan sesuai ajaran Islam, acara pun dilanjutkan dengan agenda resepsi yang cukup meriah dan juga mewah. Terlihat acara resepsi Iki dan Lini pun turut dihadiri oleh para artis ibu kota. Bahkan Jokowi selaku Presiden RI juga terlihat hadir di acara resepsi tersebut. Di sepanjang jalannya prosesi tersebut, Mahalini pun turut didampingi oleh para bridesmaid yang tak kalah cantiknya, yakni Ziva, Tiara Andini, Alia Mas Said, dan Keisha Lefronka tampil cantik dalam acara tersebut. Lantas, seperti apa kemeriahan hingga doa-doa dari para tamu yang hadir untuk Iki dan Mahalini? Terima kasih untuk Bapak Joko Widodo dan Ibu Diana. Baru dari partai? Dia udah dari pagi. Kalau misalnya lo lagi semuanya lo harus. Aku nih kado nih buat dia nih. Happy banget, akhirnya Mahalini dan Iki sudah menemukan cinta sejatinya masing-masing. Kita sebagai teman terdekat pasti mendoakan yang terbaik aja. Kalau dia happy, kita juga pasti kan ikut happy gitu ya. Doa yang penting kita doain yang baik-baik aja. Ya aku mas, seikutnya aja lah acara gimana. Kalau misalnya nyanyi, ayo nyanyi. Kalau enggak juga pasti kan kita menemani. Gitu. Kita ada di situ. Pastinya mereka kan kita bisa lihat sama-sama sefrekuensi. Terus mereka juga lucu, maksudnya penyanyi sama penyanyi itu kan jarang ya. Kayak jarang penyanyi sama penyanyi terus nikah gitu kan. Dan sekarang mereka bersatu gitu, terus bersatu. Maksudnya emang sama-sama bucin gitu. Lucu, berdua serasi gitu. Kompak, kemana-mana bareng. Hai Kalini, Kak Iki, happy wedding for you both. Semoga langgeng terus sampai kakek nenek, harmonis, bahagia selalu. Langgeng, pokoknya kita doakan yang terbaik selalu buat kalian. Gemes banget, ngeliat mereka manis banget. Cuman kita salamannya agak bersabar aja ya, karena semuanya mau salaman, mau memberikan doa dan selamat buat Lini dan Iki. Jadi sekali lagi congratulations buat Iki sama Lini sudah berlabuh. Pokoknya semua doa terbaik buat kalian berdua ya. Cocok banget, sumpah lucu banget mereka berdua. Apalagi tadi pas nyanyi bareng berdua, abis potong kue buat Rizky Febian sama Mahalini. Selamat, udah punya status baru sekarang sebagai suami istri. Semoga apa yang sudah dijalankan ini bisa menjadi keberkahan buat dunia dan akhirat, keberkahan buat keluarga, buat semua orang yang datang, karena kalian juga udah berbagi keceriaan kepada semua orang. Jadi pokoknya sehat-sehat terus, berkah terus kalian semua, semoga menjadi keluarga yang bisa menginspirasi semuanya, karena kalian ini keren loh, keluarga musisi loh, keren sekali. Pokoknya happy terus dan semoga. Senang banget jadi saksi kebahagiaan dari Rizky dan Mahalini. Pokoknya kita doakan yang terbaik ya, karena kita tahu ini adalah awal namanya sebuah pernikahan, tapi jangan mikirin yang enggak, yang jelek-jelek. Segala sesuatu disyukuri, dinikmati, kita jalani, ya kan. Cepat dapat omongan. Semoga sih hubungan mereka langgeng dan apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai, karena kan manusia atau orang itu kan penuh dengan perjuangan, dan semoga apa yang menjadi perjuangannya bisa berhasil. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.